Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung, YouTuber tertua di semesta, dan akan melontarkan percikan intelektual dari tepi danau tentang apakah upah minimum regional atau UMR itu sesuai dengan keadilan Islam. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran bahwa berbuat adillah kalian, maka sikap adil itu lebih dekat ke takwa. Apakah UMR itu mencerminkan ketakwaan dari pemilik perusahaan dengan menggaji karyawan dengan UMR, upah minimum regional? Ini pertanyaannya. Kalau satu perusahaan itu ada bergaji 1 juta, office pay katakan gitu, kemudian gaji tertinggi di situ ada 50 juta, pemilik perusahaan atau direkturnya misalnya. Jadi terjadi 1:50 gaji terendah dan gaji tertinggi. Apakah ini adil menurut Islam? Apa keadilan itu? Dulu tokoh-tokoh Islam kita sudah membicarakan keadilan pada tingkat pengupahan di perusahaan. Kata Syafruddin Prawira Negara, salah satu pemikir besar ya, bekas presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan dia kemudian menyerahkan jabatan presiden itu kepada pemerintah yang baru mendapatkan kedaulatan dari Belanda, penyerahan kedaulatan, dan dia berjasa sebagai presiden dalam pemerintahan darurat. Syafruddin Prawira Negara, dan dialah gubernur Bank Indonesia yang pertama kalau tidak keliru. Dan atas gagasan Syafruddin sebagai tokoh masyhur inilah lahirlah masjid pertama di kantor. Kalau sekarang banyak masjid-masjid di kantor-kantor, itu gagasan dari Syafruddin Prawira Negara, dan dia mengatakan yang adil upah itu adalah 1:10, kata Syafruddin. Jadi kata Syafruddin 1:10. Kalau gaji office boy bisa 2 juta, maka gaji tertinggi di perusahaan itu haruslah 20 juta dan tidak boleh lebih. Itulah keadilan dalam Islam, dalam konteks ketenaga kerjaan, kira-kira begitu. Tapi kata Hatta tidak. Muhammad Hatta, wakil presiden kita dahulu, dia mengatakan yang adil itu 1:9. Jadi kalau gaji terendah di satu kantor itu 2 juta, maka 9 kali lipatnya itulah gaji tertinggi, yaitu 18 juta. Jangan sampai ada gaji 100 juta atau 50 juta di perusahaan yang sama dengan gaji terendah 2 juta. Tapi kata Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama, itu keadilan bukanlah 1:9, 1:10, tapi 1:11 ya. Kalau misalnya gaji 2 juta paling rendah di sebuah kantor, maka 11 kali lipat, 22 juta. Itulah harusnya gaji paling tinggi, dan tidak boleh lebih dari 22 juta ya, pegawai di kantor itu. Inilah perdebatan intelektual yang sudah dilakukan tahun 50-an oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Orang-orang yang berjasa sudah memikirkan keadilan untuk rakyatnya sendiri, supaya bisa menikmati kekayaan negerinya dan perusahaan-perusahaan miliknya sendiri, dan jangan sampai dieksploitasi oleh pemilik perusahaan. Kenapa muncul ada istilah UMR, upah minimum regional? Apakah itu sudah adil menurut Islam? Tidak ada perdebatan yang terbuka menyangkut keadilan dalam UMR. Menurut saya UMR itu tidak mungkin adil. Usia 23 lulus sarjana, ketika dia menikah atau umur 25, anak muda Indonesia tidak bisa memiliki rumah, dan dia akan terjebak oleh kemiskinan karena upah UMR, upah minimum regional. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Tugas Presiden RI mendatang bagaimana memberikan keadilan kepada rakyatnya sendiri melalui
satu aturan-aturan yang mencerminkan syariat Islam pada tingkat ketenaga kerjaan. UMR bukanlah sebuah keadilan buat pekerja, tentu adil buat pemilik perusahaan. Apalagi pemilik perusahaan tentu dia sejahtera karena memiliki penghasilan keuntungan perusahaan yang berlipat-lipat di atas penghisapan tenaga kerja yang dia perangkap dengan peraturan pemerintah, yaitu UMR. Jadi cenderung manusia itu akan menghisap manusia yang lain untuk kepentingan dirinya. Inilah yang harus diatur oleh syariat Islam pada level tenaga kerjaan. Negara, presiden harus hadir, yang diturunkan kepada peraturan-peraturan di bawahnya yaitu menteri. Oleh karena itu 20% saham dari perusahaan yang harus dimiliki oleh karyawan mungkin sebuah solusi sementara, bahwa kepemilikan perusahaan itu juga dinikmati oleh karyawannya dan tidak semata-mata karyawan itu menikmati upah minimum regional yang membuat dia tanggal 10 sudah mencari hutangan-hutangan baru untuk biaya dapur anak istrinya dan biaya sekolah anak-anaknya. Ini problem manusia atau muslim Indonesia modern yang tidak pernah kaya jika UMR terus diabadikan. Dan kemudian ada BPJS yang semakin lama semakin sulit, menyulitkan rakyat sendiri karena ada mismanagement dan atau harus BPJS itu harus di rethinking, harus dipikirkan kembali bagaimana kesehatan itu menjadi gratis atau menjadi mudah rakyatnya sendiri mengakses kesehatan. Ini negeri-negeri Indonesia, negeri kita. Kenapa kita harus menderita di negeri sendiri? Pemimpin, presiden sampai ke bawah bertanggung jawab terhadap kepemimpinan mereka di akhirat. Saya Yudi Pramuko dari tepi danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah merintahkan orang-orang beriman untuk berbuat adil dan berbuat yang terbaik kepada semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.